Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang Spam. Sebelumnya, Bang Spam telah membahas soal sistem penyediaan air minum atau SPAM. Pada video kali ini, Bang Spam akan membahas tentang CAPEX dan OPEX sebagai bagian dari aspek biaya dalam pengelolaan SPAM. Seperti kita ketahui, pengelolaan SPAM dimulai dari hulu, yakni mengelola air dari sumbernya, hingga ke hilir mendistribusikannya sampai ke pelanggan. Jika sistem ini sudah berjalan, maka akan menimbulkan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Apa saja biaya yang dikeluarkan PDAM dalam mengelola SPAM? Ini rinciannya. 1. Biaya operasional atau operational expenditure atau OPEX adalah biaya yang dikeluarkan saat mengoperasikan peralatan atau aset dari SPAM. Apa saja yang termasuk biaya operasional? Biaya gaji pegawai PDAM yang bekerja di sumber, pengolahan, hingga bagian umum dan administrasi. Selain itu, ada juga biaya pemeliharaan, biaya air baku, biaya pemakaian listrik, dan bahan kimia. 2. Biaya modal atau capital expenditure atau CAPEX, yaitu biaya untuk kebutuhan memiliki aset baru atau berencana menambah aset baru. CAPEX perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan perluasan cakupan pelayanan. Apa saja yang masuk CAPEX? 1. Membangun instalasi baru. 2. Perluasan jaringan distribusi. 3. Pengadaan mobil operasional. 4. Mendirikan gedung layanan di pusat dan di cabang-cabang. 5. Pengadaan sistem. 6. Pembelian peralatan. Beberapa hal yang membedakan keduanya adalah OPEX, masa manfaat habis pada satu periode maksimum 1 tahun, sedangkan CAPEX memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode, namun dibebankan biaya penyusutan. CAPEX juga dapat memberikan pendapatan bagi PDAM dari pelanggan. Kita flashback sebentar ya tentang 5 komponen SPAM. Di video sebelumnya telah menjelaskan komponen SPAM yang terdiri dari: pertama, komponen air baku. Kedua, komponen transmisi air baku. Ketiga, komponen unit produksi. Keempat, unit distribusi. Dan terakhir, pelayanan. Nah, di setiap komponen tersebut tentu memerlukan biaya. Kedua biaya tersebut termasuk CAPEX dan OPEX. Perlu diketahui bahwa penetapan biaya SPAM mengacu pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Peraturan tersebut disesuaikan berdasarkan standar untuk menentukan biaya 4 proses SPAM. Proses pertama, bagian sumber. Proses kedua, bagian pengolahan air atau produksi. Proses ketiga, bagian transmisi dan distribusi. Proses keempat, bagian umum. Perlu diingat bahwa keempat proses ini sama dengan 5 komponen SPAM. Nah, lalu bagaimana perincian OPEX dan CAPEX dari masing-masing komponen? Yuk kita lihat bersama di segmen berikut ini. 1. Komponen air baku. Komponen OPEX terdiri dari aset pompa, bendungan dan air baku, biaya pegawai, biaya bahan bakar, dan biaya pemeliharaan. Rupa-rupa beban instalasi pompa, beban air baku atau air curah, sedangkan komponen CAPEX adalah salah satu dari 2 sarana ini bergantung dari jenis air bakunya. Sarana pertama, untuk sumber air permukaan yaitu intake yang menggunakan bangunan, panel, pompa, saringan dan alat ukur, dan lain-lain. Sarana kedua, untuk sumber air tanah yang menggunakan brown capturing yang terdiri dari bak penangkap air, bak penampung air, pembubuh disinfektan, dan lain-lain. 2. Komponen transmisi air baku. CAPEX berupa perpipaan. Tambahan CAPEX meter induk. Beserta OPEX yang terdiri dari daftar berikut. Tambahan OPEX biaya pemeliharaan. Ketiga,
Masuk komponen unit produksi. Unit produksi atau unit pengolahan terdiri dari banyak komponen, mulai dari bangunan penampungan, bahan kimia, sampai bangunan penunjang lainnya. 1. Pada unit koagulasi. Capex memiliki komponen sebagai berikut: bak pengolah air dan lain-lain. Sementara OPEX-nya adalah untuk pembelian bahan kimia seperti ini. Selanjutnya, bisa juga untuk beban pembelian bahan pembantu. 2. Pada unit flokulasi. Capex diperuntukkan untuk bak pengolahan air. 3. Biaya unit sedimentasi. Capex terdiri dari 4. Biaya unit pengolahan lumpur, yang termasuk capex antara lain bak penampung lumpur, bak pengentalan lumpur, bak pengering lumpur, bak pengumpul air baku, dan peralatan pendukung yang terdiri dari drying bed. Sedangkan yang masuk OPEX antara lain biaya listrik, biaya bahan bakar. 5. Unit filtrasi. Hanya mencakup capex yang terdiri dari pipa filtrasi dan media filter termasuk pasir, antrasit, dan kerikil. 6. Unit disinfeksi. Capex yang meliputi peralatan gas klor disesuaikan minimal 2 tabung gas klor, alat pengaman yaitu pendeteksi kebocoran gas klor, sprinkler air otomatika atau manual, masker gas, bak pembubu, mekanis atau manual. Sementara biaya yang masuk OPEX adalah bahan disinfektan termasuk klorin dan kaporit. 7. Unit pengolahan khusus. Pada unit capex dibagi lagi menjadi 2 jenis. Pertama, untuk peralatan untuk ion exchange yang terdiri dari boiler, clinoplytide, dan clay. Kedua, untuk aerator. 4. Komponen distribusi. Capex berupa perpipaan. Tambahan capex meter induk. Beserta OPEX yang terdiri dari daftar berikut. Tambahkan OPEX biaya pemeliharaan. 5. Komponen unit pelayanan. Ini adalah komponen terakhir di SPAM, yakni pelayanan perpipaan yang mengalirkan air ke konsumen. Dalam proses pelayanan ini membutuhkan capex seperti sedangkan yang masuk OPEX antara lain biaya ini diperlukan untuk menjalankan sistem sehari-hari dan menjaga kelancaran SPAM seperti biaya pemeliharaan yang dimaksud digunakan jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian dari sarana dan prasarana SPAM. Demikianlah seluruh penjelasan tentang biaya SPAM yang bertujuan agar kualitas pelayanan terus meningkat. Sehingga SPAM akan terus berkembang sejalan dengan perluasan sejumlah wilayah dengan pembangunan sarana dan prasarana. Semoga informasi ini berguna khususnya dalam merencanakan seluruh biaya terkait. Bang SPAM pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.